Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan bahas tentang apa aja sih sumber penghasilan dari finance content creator dan juga bagaimana caraku menghasilkan passive income lebih dari 10 juta per bulan dengan menggunakan metode-metode yang aku sebutkan di video ini ya teman-teman. Nah jadi seperti yang teman-teman ketahui, selain aku bekerja di salah satu perusahaan yang ada di luar negeri saat ini, selain aku menjadi anak rantau bekerja di perusahaan, aku juga memiliki side hustle dan side hustle-nya beberapa yaitu investasi dan juga channel ini dan juga beberapa hal yang aku sebutkan di video ini ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin penghasilan apa aja sih yang bisa kita dapat kalau kita menjadi finance content creator ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah AdSense. Jadi seperti yang teman-teman ketahui kan aku memiliki channel YouTube dan saat ini kita udah mencapai 1010 subscriber ya teman-teman. Jadi aku mau makasih banget nih sama teman-teman semua yang udah sering mampir ke channel ini, udah sering support dan juga semoga channel ini bisa tetap membantu kamu dalam belajar mengenai berbagai platform investasi dan juga berbagai hal edukatif lainnya ya teman-teman. Nah, jadi aku mau berterima kasih banget. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya di channel YouTube, kita kalau misalnya udah memenuhi syarat tertentu, kita bisa mendapatkan YouTube Partnership Program, teman-teman. Jadi di mana kita bekerja sama dengan YouTube, kita menjadi partner YouTube, dan nanti YouTube mulai menampilkan iklan di channel kita, teman-teman. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau misalnya kamu pengen cek, kamu harus ke bagian channel kamu, kemudian kamu klik monetisasi ini. Nah, kalau misalnya kamu cek ke bagian monetisasi ini, nanti ada seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada ketentuan di mana kamu harus mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Kalau kamu udah berhasil mendapatkan ini, nanti kamu bakal ditawarin untuk menjadi YouTube partner. Dan menurutku pribadi yang lebih susah adalah untuk mencapai 4000 jam tayang ini, teman-teman. Biasanya kalau misalnya 1000 subscriber itu masih lebih mudah karena kamu mungkin bisa support sub atau minta bantuan teman atau apapun. Tapi kalau watch hour, ini ditentukan dari berapa banyak jam tonton orang terhadap video-video kamu, teman-teman. Karena kalau misalnya video kita nggak menarik, terus juga nggak bermanfaat, atau nggak menghibur mungkin, video kita nggak bakal dinonton. Dan bagi aku pribadi, ini sulit banget ya teman-teman. Aku bikin video ini sampai banyak banget, sampai ratusan video, baru bisa mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ini. Namun sekali kamu udah mencapai titik ini, nanti pertumbuhannya akan semakin cepat teman-teman. Kalau misalnya kita cek di Social Blade, kalau misalnya kita cek di Social Blade, kita lihat sekarang pertumbuhan subscriberku sehari bisa nambah belasan atau bahkan sampai 20-an ya teman. Ini rata-ratanya 17 dan view-nya sehari bisa hampir 2000. Tapi di awal bikin channel itu susah banget teman-teman. Mungkin sehari cuma nambah 2, nambah 1, kadang nggak nambah sama sekali. Cuma nanti seiring berjalannya konten kita semakin banyak, maka nanti YouTube udah mulai lebih merekomendasikan channel kita teman-teman. Jadi perlahan-lahan kalau misal kamu pengen mulai karir di dunia YouTube ini, nggak ada yang instan ya teman-teman. Ini semua butuh proses. Nanti kalau misalnya kita udah memenuhi syarat ini, nanti kita bakal ditawarin. Nah, kalau misalnya kita ke channel utama aku kan saat ini aku memiliki 1010 subscriber. Kalau kita cek ke bagian monetisasi, ini aku udah ditawarin ya teman-teman. Dan nanti kita ada beberapa step ini harus kita penuhi, yaitu kamu harus review terms-nya. Di sini kamu cuman buat ini sih, buat kamu setujuin term yang mereka miliki, syarat dan ketentuan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kamu akan diarahkan untuk membuat Google AdSense. Ini Google AdSense adalah akun Google yang nanti kamu menerima pembayaran melalui akun Google AdSense ini teman-teman. Jadi sebenarnya sumber penghasilan YouTuber adalah dari AdSense, di mana orang memasang iklan untuk ditayangkan di video kamu. Dan channelnya apa, itu akan menentukan jumlah AdSense ya teman-teman, akan menentukan CPM dari channel tersebut. Karena kalau misalnya kamu bahas sesuatu yang mungkin entertaining, sama kamu bahas soal teknologi, kamu bahas soal keuangan, kamu bahas soal travel, kamu bahas soal fotografi, setiap bidang tertentu memiliki jumlah CPM yang berbeda-beda. Jadi kadang di satu channel ada yang channelnya kecil, view-nya nggak seberapa, tapi penghasilannya bisa lebih gede daripada channel gede yang view-nya mungkin gede, tapi CPM-nya rendah. Nanti mungkin kalau misalnya channel ini udah dimonetisasi, baru aku bakal bahas lebih lanjut ya teman. Juga aku bakal bahas mengenai prosesnya. Nah, untuk saat ini channelku sedang di-review. Kita nggak tahu bakal diterima atau ditolak, tapi kalau misalnya nanti diterima, nanti aku bakal update di video-video berikutnya teman-teman. Bahkan nanti aku juga bakal bahas tentang analitiknya, di mana di sini kita udah ada your estimated revenue. Di sini nanti pasti udah mulai ada uangnya teman-teman kalau misalnya kita udah diterima sebagai YouTube Partner Program. Nah, nanti mungkin di video-video berikutnya bakal aku bahas ya teman-teman kalau misalnya channelku udah selesai di review dan aku udah menyelesaikan prosesnya. Nah, jadi saranku buat semua YouTuber pemula harus tetap semangat, yang penting bikin konten terus aja, bikin terus yang banyak. Aku juga mencapai partner program ini setelah aku udah upload sampai ratusan video ya teman-teman. Jadi wajar banget kalau misalnya kita udah upload banyak tapi masih belum ada yang kemajuan, nggak apa-apa, terus aja teman-teman. Nah, tapi AdSense ini untuk saat ini bukan penghasilan utamaku karena seperti yang teman-teman ketahui, aku juga masih belum diterima jadi YouTube partner. Jadi dari mana aku menghasilkan uang
uang adalah dari beberapa hal yang aku bahas di poin-poin berikutnya, teman-teman. Poin kedua yaitu endorse. Nah, ini adalah bayaran untuk jasa promosi atau marketing bisnis dan produk orang lain. Jadi sering banget nih kalau misalnya kamu membahas suatu topik tertentu di channel kamu, atau misalnya di Instagram kamu, di TikTok kamu, atau apapun, pasti nanti mulai ada berdatangan endorse, teman-teman. Dan ini kalau misalnya kamu udah mulai mendapatkan traffic ya. Kalau misal traffic kamu masih kecil, mungkin orang nggak gitu mau. Tapi saat traffic kamu udah mulai gede, nanti mulai ada tuh brand-brand yang bakal datang kamu, minta tolong promosiin dong, kita punya brand ini. Nanti kamu bantu itu endorse, membantu perkenalkan jasa mereka ke audiens kamu, perkenalin produk yang mereka jual ke audiens kamu. Nanti kamu bakal dibayar untuk biaya marketing tersebut ya, teman-teman. Namun yang perlu aku ingatkan di sini adalah dalam hal endorse ini, kita sebaiknya kita mengendorse barang-barang yang emang bener-bener bagus ya, teman-teman. Jangan sampai kita endorse sesuatu yang bersifatnya barang nggak bagus, atau mungkin jasa scam, atau misalnya platform investasi scam kita endorse. Jangan seperti itu, teman-teman. Nanti kita malah ujung-ujungnya malah merugikan orang lain. Jadi di channel ini dalam hal mengendorse aku juga milih-milih ya, teman-teman. Nggak semua brand aku endorse. Bahkan ada beberapa juga contohnya yang nggak aku terima, seperti binary option. Ada banyak binary option yang nawarin, cuman aku nggak masuk. Jadi biasanya yang aku endorse di channel ini ada beberapa brand yang menurut aku cukup baik, dan juga kadang aku pribadi bahkan menggunakan brand tersebut ya. Nah, jadi buat di awal yang penting fokus kamu adalah mengembangkan trafficnya dulu. Nanti kalau misalnya traffic yang udah ada, subscribernya udah ada, komunitas udah ada, pengikut kamu udah lumayan banyak, nanti brand bakal sendirinya berdatangan. Jadi gitu ya, teman-teman. Dan ini merupakan hal yang menurutku gak ada ruginya sih. Kalau kamu mulai sesuatu di sosial media, gak ada ruginya. Karena kalau misalnya kamu worst case scenario sekalipun kamu gagal, kamu gak bakal kehilangan uang apapun, karena kamu gak butuh modal banyak ya, teman-teman. Dimana kamu asal punya kamera HP aja, kamu udah bisa mulai bikin konten. Kamu beli kamera murah, kamu juga udah bisa bikin konten. Kamu punya smartphone, kamu udah bisa pakai buat ngedit video, upload di Instagram, upload di TikTok, upload di YouTube. Jadi buat zaman sekarang, kalau misalnya mau menghasilkan uang dari internet, itu merupakan hal yang nggak mustahil ya, teman-teman. Semuanya bisa, asal kamu mau serius, kamu spend waktu kamu mau belajar terus tiap hari, pasti bisa ya, teman-teman. Nah, berikutnya, sumber penghasilan berikutnya juga adalah affiliate marketing. Ini adalah penghasilan dari komisi jika kamu membantu menjual produk. Biasa kan di zaman sekarang ini, ada lumayan banyak produk-produk yang berbentuk digital ya, teman-teman. Dimana kalau misalnya kamu bisa bantu menjualkan produk tersebut dengan menggunakan link kamu, itu nanti kamu bakal mendapatkan sejumlah keuntungan, teman-teman. Nah, kalau jumlah komisinya berapa, itu berbeda-beda ya, teman. Tergantung produk yang kamu jual dan tergantung ketentuan dari pemilik produk tersebut. Bahkan, teman-teman, kamu juga bahkan bisa memulai produk kamu sendiri. Misalnya kamu punya keahlian khusus di bidang tertentu. Misalnya kamu jago dalam fotografi. Bisa aja kamu bikinin kelas fotografi, kemudian kamu bikinin modul-modulnya, bikinin dalam bentuk video, kemudian kamu jual dalam bentuk satu produk kelas. Itu juga bisa ya, teman-teman. Terus nanti bisa aja kamu membangun reseller kamu, dimana kalau ada orang bantuin jualin produk kamu kasih sebagian komisi. Dan komisinya berapa, itu tergantung yang punya produk. Ada yang ngasihnya sampai 50%, ada yang ngasihnya 40%, ada yang ngasihnya lumayan besar. Cuma kalau aku pribadi, penghasilanku dari affiliate marketing ini nggak terlalu gede ya, teman-teman. Mungkin cuman kecil banget. Kadang kalau misalnya ada ya bagus, tapi kalau misalnya lagi nggak ada juga aku nggak gitu masalah, karena penghasilan utamaku bukan dari affiliate marketing ini ya, teman-teman. Berikutnya, penghasilan berikutnya lagi adalah referral. Ini merupakan salah satu sumber penghasilan yang lumayan ada juga buatku, teman-teman. Dimana referral ini adalah penghasilan dari orang yang menggunakan kode referral yang aku bagikan. Jadi misalnya kalau misalnya aku membagikan kode referral dalam platform investasi tertentu, contohnya aku referralin kamu pakai Bibit. Kalau kamu menggunakan kode referral tersebut, nanti kamu bakal dapat keuntungan, aku juga dapat keuntungan, teman-teman. Dimana bonus yang kamu dapat kan kamu pakai buat investasi. Bonus yang aku dapat itu aku juga bisa klaim, teman-teman. Dan bonusnya apa? Itu tergantung dari program referral setiap aplikasi tersebut. Kalau misalnya di Bibit, contoh Bibit aku dapat 25.000 setiap ada satu pengguna yang menggunakan kode referralku dan mulai berinvestasi 500.000 minimal ya, teman-teman. Contohnya juga modal rakyat. Modal rakyat memberikan aku 25.000 setiap ada yang mendaftar. Ada juga peluang. Peluang ada sampai 15.000 sampai 1 juta nanti diundi ya, teman-teman. Kemudian ada juga Easy Cash. Cuma kalau Easy Cash agak beda ya, teman-teman, perhitungannya. Aku bahas di salah satu videoku yang berjudul ini, gaji dari referral code Easy Cash. Referral Easy Cash, cara menghitung referral Easy Cash, review Easy Cash. Nah, kamu buka video yang ini, itu cara perhitungan bonus referral di Easy Cash. Kalau misalnya asetku kasih 100.000 setiap ada orang yang mulai mendanai. Namun karena saat ini pendanaan yang nggak dibuka, jadi saat ini referral dari asetku aku nggak gitu dapat ya, teman-teman. Nah, jadi gitu. Setiap program yang aku bagikan, setiap aplikasi yang aku referralkan, kalau misal kamu menggunakan kode tersebut, aku dapat bonus, kamu dapat bonus. Jadi ini merupakan salah satu sumber penghasilanku juga ya, teman-teman, yaitu penghasilan sebagai finance content creator. Berikutnya bisnis. Ini misalnya kalau misalnya kamu memiliki sebuah bisnis, kamu bakal bisa mempromosikan di channelmu ini ya,
ya teman-teman, yaitu nih penghasilan dari bisnis yang kamu kelola dan promosikan di channel kita. Tapi kalau untuk saat ini, bisnisku hanya di digital marketing ini, jadi aku belum memiliki bisnis fisik. Tapi kalau misalnya ada bisnis fisik ini nanti bisa aku promosikan di channel ini, dan kemudian aku bisa mendapatkan marketing dan juga keuntungan dari bisnis ini ya teman-teman. Penghasilan berikutnya ini adalah penghasilan yang cukup menghasilkan bagi aku ya teman-teman, yaitu investasi, dimana sebenarnya penghasilan kedua terbesarku ini bisa dibilang dari investasi ya teman-teman. Bisa dibilang sebenarnya penghasilanku dari investasi lebih besar daripada penghasilanku dari digital marketing, dari YouTube dan segala macam ini ya teman-teman. Nah, kenapa sih aku suka banget sama investasi ini? Mungkin karena aku terpengaruh dari buku pertama yang aku baca ya teman-teman. Buku pertama yang aku baca adalah Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, dimana di buku tersebut diajarin bahwa di bab pertamanya ditulis orang kaya tidak bekerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja buat mereka. Gimana cara membuat uang bekerja buat kita? Itu either kita memiliki sebuah bisnis atau kita melakukan yang namanya investasi, di mana investasi itu adalah membuat uang bekerja menghasilkan uang lagi buat kita. Investasi itu kebanyakan bersifat pasif ya teman-teman, di mana kamu taruh uang, kemudian uang tersebut akan bekerja menghasilkan uang lagi buat kamu. Kemudian hasil dari investasi tersebut kamu reinvestasikan kembali agar menghasilkan lebih banyak uang lagi teman-teman. Nah, jadi seperti nama dari channel ini, Investor Habit, di mana yang aku tekankan di sini bukanlah kemampuan aku untuk berinvestasi. Kalau misalnya kamu lihat, mungkin kayak kemampuan aku dalam berinvestasi juga masih belum gitu jago. Aku juga masih terus belajar ya teman-teman. Cuman yang aku tekankan adalah kebiasaan dari berinvestasi, di mana setiap kamu punya penghasilan, kamu harus taruh investasi sebagai prioritas utama kamu teman-teman. Kamu harus utamakan investasi kamu, baru kamu spend uang yang tersisa. Jadi kuncinya di sini adalah sisihkan, bukan sisakan. Jangan sampai kamu terima penghasilan, kamu pakai buat belanja, kamu pakai buat spend sana sini, apa beli ini itu segala macam. Terus ujung-ujungnya baru terakhir kamu pakai buat investasi. Jangan seperti itu teman-teman. Setiap kita terima penghasilan, kita utamakan investasi dulu sekian porsi dari penghasilan tersebut, baru sisanya kita gunakan untuk belanja atau apa, terserah, itu bebas dari teman-teman. Kebiasaanku adalah aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Jadi setiap aku terima penghasilan, 80% ini harus aku pakai buat investasi, 20% baru aku pakai buat apapun, boleh jajan, boleh buat biaya hidup, buat misalnya beli barang yang aku suka, seperti itu ya teman-teman. Makanya di channel ini yang aku tekankan adalah kebiasaan untuk berinvestasi. Dengan kamu melakukan hal itu dalam jangka panjang, maka asetmu bakal bertumbuh dengan sangat cepat teman-teman, dimana suatu saat asetmu bisa menghasilkan passive income yang bahkan jauh lebih besar daripada pengeluaranmu. Di saat ini aku memiliki passive income yang udah lebih besar daripada pengeluaranku. Dan enaknya hal tersebut adalah berarti kita udah mencapai yang namanya financial freedom ya teman-teman. Financial freedom itu adalah kondisi di mana passive income kita udah lebih besar daripada pengeluaran kita untuk hidup nyaman. Tapi kalau misalnya di atas financial freedom masih ada financial abundance. Kalau kamu pengen tahu itu apa, kamu bisa cek ke videoku yang bahas financial freedom ya teman-teman. Nih, kamu bisa cek videoku yang ini, tahapan financial freedom, cara mencapai kebebasan finansial. Di sana aku bahas tentang tahap-tahap apa aja sih yang harus kamu lalui kalau kamu ingin mencapai yang namanya financial freedom ya teman-teman. Kalau saranku pribadi, selagi kita muda, kita harus fokus untuk membangun penghasilan kita dulu dan juga membangun investasi kita. Jangan sampai kita gunakan uang kita untuk misalnya beli barang yang nggak perlu, atau beli barang yang cuman buat impress orang lain, cuman buat supaya dipuji orang lain. Jangan ya teman-teman. Berapa kamu membeli barang untuk mengimpresi orang lain yang kamu nggak suka dengan uang yang kamu nggak miliki, misalnya kamu menggunakan kredit. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Yang penting selagi kita muda, kita fokus ke membangun penghasilan kita dulu. Kalau bisa kita berusaha untuk selalu meningkatkan penghasilan kita. Kita selalu memotong pengeluaran kita. Dengan kita melakukan hal tersebut dalam jangka panjang, nanti keuangan kita bakal jauh lebih baik teman-teman. Dimana nanti kalau bisa kita di usia muda kita udah mencapai financial freedom. Nanti kalau udah financial freedom, penghasilan passive income kamu udah gede, kamu bahkan bisa belanja apapun dengan gratis teman-teman. Kenapa bisa gitu? Karena asetmu ini udah menghasilkan banyak uang, sehingga uang tersebut jadi passive income kamu. Passive income kamu bisa gunakan untuk beli barang luxury teman-teman. Jadi istilahnya kamu nggak menggunakan dana pokokmu, kamu hanya menggunakan hasil dari investasimu. Bahkan kalau misalnya hasil investasi tersebut kita investasikan kembali, maka di tahun berikutnya kita akan mendapatkan return yang lebih besar lagi ya teman-teman. Itulah enaknya kalau misalnya kita udah mencapai yang namanya financial freedom ini. Seperti yang diajarkan oleh Richest Man in Babylon, aku juga rekomendasi banget bagi teman-teman yang belum nonton videoku yang itu, kamu bisa coba nonton yang ini ya teman-teman, dimana aku membahas tentang review buku Richest Man in Babylon. Tapi intinya di buku ini itu diajarkan bahwa kita harus membuat uang kita menghasilkan uang lagi buat kita. Kemudian anak dari uang kita tersebut kita pekerjakan lagi teman-teman. Jadi anak dari uang tersebut beranak lagi. Kemudian anaknya kita anakin lagi. Itu yang kita sebut dengan membuat uang bekerja buat kita teman-teman. Jadi reinvestasi semua keuntungan yang kita miliki. Aku pribadi juga udah melakukan itu selama beberapa tahun sehingga asetku bisa bertumbuhnya cukup cepat ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu nge-spend buat barang-barang yang misalnya aku nggak perlu-perlu banget, aku nggak beli. Aku bahkan masih
masih menggunakan baju yang, kalau teman-teman lihat, kadang aku menggunakan baju yang masih 2013, aku masih menggunakan sepatu yang aku beli di tahun 2016, aku juga masih menggunakan HP yang aku pakai ini adalah HP yang dibeli di tahun 2017. Kenapa aku nggak ganti? Karena menurutku masih belum perlu ya teman-teman. Padahal kalau misalnya aku ingin membeli menggunakan passive incomeku itu udah bisa, tapi saat ini fokusku bukan ke sana. Fokusku adalah membangun aset sehingga bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi teman-teman. Sehingga nanti passive income-nya udah super besar, baru kita gunakan untuk membeli barang-barang konsumtif teman-teman. Kalau menurut aku pribadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi salah satu penghasilanku yang paling besar adalah investasi ya teman-teman. Masih lebih gede ketimbang yang sebelum-sebelumnya ini. Nah, jadi sekian ya teman-teman pembahasanku tentang dari mana sih sebenarnya sumber-sumber penghasilan finance content creator. Sebenarnya juga pasti di luar sana masih ada sih cara-cara lain untuk menghasilkan uang. Cuman yang aku pribadi gunakan ya beberapa ini. Di luar sana masih ada banyak cara lagi. Nanti kalau misalnya ada cara-cara lagi yang bisa misalnya aku sampaikan di video ini, nanti mungkin aku bakal bahas dan update di video-video yang berikutnya ya teman-teman. Dan aku juga kembali ingin berterima kasih buat teman-teman semua karena kita udah berhasil mencapai 1000 subscriber ya. Aku seneng banget ini teman-teman, karena kalau boleh jujur aku udah mulai YouTube tuh dari beberapa tahun lalu, cuman masih susah banget ya teman-teman. Jadi makanya bagi aku ini means a lot banget. Aku pengen berterima kasih buat teman-teman semuanya ya. Semoga nanti channel YouTube ini bisa di-approve dan juga semoga channel ini bisa bertumbuh semakin besar lagi supaya bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi teman-teman. Apalagi masalah finansial ini. Karena saat ini realitanya di Indonesia ini banyak banget yang masih terjebak investasi bodong. Bahkan kalau kamu ngecek di komen di videoku, masih ada tuh misalnya orang yang atas nama aku menawarkan titip dana, terus kemudian ada juga yang kayak nawarin platform aplikasi judi, nebak-nebak tiba-tiba dapat uang. Makanya aku nggak mau sampai itu terjadi ya teman-teman. Aku nggak mau sampai banyak masyarakat Indonesia yang masih terjebak sama investasi bodong. Kalau misalnya kamu cek video-videoku di playlist ini semua platform yang aku rekomendasikan di sini ada platform yang udah lulus secara OJK, dimana aku udah selalu nunjukin kan gimana cara kita ngecek apakah sebuah platform tersebut udah ada di OJK atau belum. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen belajar cara investasi, kamu ke bagian playlist ini, kemudian kamu klik di platform apa yang kamu pengen investasi ya teman-teman. Ada EasyCash, Bibit, Asetku. Kalau kamu scroll ini masih banyak lagi, nanti bakal nambah terus. Cuman kalau misal buat pemula, kamu boleh mulai dari Bibit dulu sih. Bibit merupakan salah satu yang mudah dan juga cukup ramah buat pemula ya teman-teman, apalagi buat kamu yang baru mulai berinvestasi. Nah, jadi sekian video pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen support channel ini, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu semua, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.